atas kehendak dan iradahmu Engkau perkenankan kami untuk hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan penilaian kepala sekolah di SMP 3 Ayapura. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa tim penilaian kepala sekolah. Aku mengikuti lomba pemecah buku. Aduh, anak-anak kami di kau segelintir mau tahu kegiatan anak-anak yang ada di sekolah Bu. Seperti lomba Hafiz tahun lalu pernah dapat juara 1 di Thailand. Kemudian ada lomba bahasa Inggris. Mungkin yang bahasa Inggris kami agak kurang sedikit Bu. Makanya kami agak berbeda lidah Bangladesh sore. Masih ada pramuka masih rutin untuk perbaikan sekolah langsung bawa kemudian. Baiklah, kami sampaikan kegiatan kita di sekolah ini. Pertama sekali ini kondisi sekolah kita, kemudian kondisi sekolah yang awalnya kami temukan semacam inilah keadaannya. Ini lokal taman sekolah, kemudian ya, sampai hari ini masih semacam ini keadaannya. Labor, kondisi labor ini, kondisi labor semuanya. Pada pertama kami berada di sekolah ini, ditempatkan di ruangan ini, dibawa oleh kawan-kawan mobilir yang kekurangan. Kami lihat memang sedih waktu itu, sangat-sangat sedih. Tapi itu adalah tantangan kerja kita. Apa yang kami sedihkan, kalau sekolah sudah ada, tentunya dengan perjalanan waktu yang namanya barang pakai, yang namanya mungkin ada yang habis patah, langsung penggantian, nyatanya sebagian sudah diganti. Tapi alhamdulillah anak-anak tetap belajar, tetap dengan semangat. Kemudian kegiatan kami selanjutnya, bulan pertamanya di SMP 2 Ayapura, SMP 2 Pancoal. Itu kegiatan KKS yang pertama mengikuti. Kemudian karena turunnya dana bos, mengusahakan apa yang bisa kami lakukan. Salah satunya tempat upacara tidak ada, kami beli mimbar. Kemudian kursi yang patah yang bisa kami benahi, kami benahi. Ini keadaannya benahi. Nah, inilah meja guru yang ada dalam kantor. Ada yang bisa diperbaiki, ada yang tidak bisa lagi. Mau kami memperbaiki, tetapi untuk sampai malakai tentunya tidak bisa. Terus ini kami lakukan supervisi ke dalam kelas. Nah, ini yang dipakai adalah mobilir labor di kelas 9. Nih, satu lokal dipakai mobilir labor sehingga labor tidak punya mobilir seperti yang dipakai di awal tadi. Kemudian mengikuti kegiatan di kabupaten, menetapkan zonasi dengan bergabung dengan Pemprov provinsi. Kemudian mengadakan mengikuti program sekolah penggerak. Karena adanya perubahan kurikulum, kami diundang selaku kepala sekolah, seluruh kepala sekolah se-kabupaten. Itu ada 2 tahap mengikuti BIMTEK implementasi kurikulum Merdeka. Ya, insya Allah kita sudah melaksanakannya dari kelas 7. Yang kelas 8 dan kelas 9 tetap kurikulum 2013. Kemudian dari dana sekolah, dana bos, beli pompa air 1. Kemudian ini berisinya masih belum terpasang. Kami lakukan pemasangan dengan Pak Andika. Alhamdulillah terlaksana sampai hari ini. Yang kawan-kawan yang memperuduk di sekolah, mau sholat ataupun kegiatan lainnya, ataupun untuk menyiram bunga di luar sudah ada keran. Kemudian ini adalah penyerahan hadiah kelas meeting yang kita laksanakan pada akhir semester. Ini semuanya hadiahnya juga dari siswa, sebagian dibantu dari sekolah. Kemudian partisipasi kita sekolah kita waktu 17 Agustus kemarin. Nah, itu partisipasi SMP 4 dan SMP 3 Ayapura
pada Hari Kesadaran Nasional. Jadi sudah taktis tahun kemarin kita utus 2 orang siswa, itu Alif Gunawan dan Agis. Yang kalian itu adalah yang pernah jadi juara. Kita kan talent. Nah, itu adalah dia pernah jadi juara 1 Tafis tahun kemarin. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah tadi sudah memberikan responsnya mengenai sekolah kita. Walaupun kita masih banyak kekurangan atau serba kekurangan, tapi semangat kita tidak boleh kendor Bapak dan Ibu. Walaupun kita di ujung, kita tidak boleh kendor, kita tetap melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Kita wajib melaksanakan disiplin kita dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dan anak-anak kami yang sudah ada di SMP Negeri 3 Soal yang masih punya semangat yang tinggi, karena di sini banyak potensi yang banyak yang kita gali. Semenjak Bapak Kepala Sekolah ada di sini, kan sudah banyak perubahan. Mungkin untuk ke depan Bapak mungkin bisa untuk EC kita proposalnya kita Pak. Ada secara observasi nanti kepada Ibu, ada penelitian angket, ada secara wawancara kita melakukannya. Itu kan banyak kita bikin Kak Ira. Jadi dari pengumpulan sampai pengelolaan pembelian Sebenarnya ini kan kemarin jadi apa adanya. Kalau bisa yang dokumen foto tadi nak pasal ini itu sudah ada tiga. Saya bisa mau mandi
Ini lawa. Dia untuk makan lawa. Dia kalendang ya. Lagi pengawas itu serangan. Para ibu pengawas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita itu penilaian kinerja kepala sekolah sudah terlaksana dengan baik tanpa hambatan apapun. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mau bekerja sama dalam pemberian data dan informasi. Jadi tadi kita sudah banyak berdiskusi terkait banyak hal. Saya sangat apresiasi terhadap Bapak Ibu yang bertugas di tempat ini. Tempatnya jauh, walaupun tempatnya jauh, jalannya berbatu-batu baru mungkin melelahkan. Kalau untuk orang pertama kali ke sini melelahkan mungkin, tetapi Bapak Ibu tetap bersemangat dalam rangka memberikan pelayanan kepada siswa kita. Aplaus untuknya. Kemudian saya juga yakin kepala sekolah sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah, fungsi manajerial, dan kami tadi sudah melihat dokumen terkait tugas guru dan tugas kepala sekolah. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita benahi untuk kedepannya. Yang pertama tadi itu perencanaan. Pada RKT kalau dapat dilengkapi program yang berkaitan dengan keagamaan religius, yang ada kan kita baru tapis, kemudian salat zuhur berjamaah. Mungkin bisa kita tambahkan salat duha, atau di lingkungan sekolah kita buat slogan-slogan himbauan tentang religius, atau mungkin mari kita hidupkan Jumat Berkah umpamanya, atau ayo kita saling tahajud kol. Jadi siswa saling membangunkan untuk salat tahajud. Mungkin tidak seluruh siswa kita akan melakukan. Setidaknya dengan ada himbauan tadi, ada beberapa orang siswa saja tergerak, berarti kegiatan kita sudah sukses. Kemudian literasi. Kita literasinya belum terprogram. Jadi disarankan seperti di kepala sekolah kan ada hari Selasa, Rabu, Kamis. Hari Selasa kan 3 kelas itu. Oke, Selasa yang kelas 7-nya literasi, kelas 8-nya IPA, kelas 9-nya baca Al-Quran. Nanti diganti. Hari Rabunya mungkin yang kelas 7-nya baca Al-Quran, kelas 8-nya duha, kelas 9-nya literasi. Mendapatkan program tersebut. Kemudian terkait dengan penilaian, kepala sekolah mungkin perlu memfasilitasi guru kita kemampuan dalam pengolahan nilai dan pembuatan soal. Itu perlu difasilitasi. Mungkin kita perlu melaksanakan IHT tentang penilaian, atau diberikan buku-buku referensi yang berkaitan dengan penilaian. Kemudian terkait dengan mutu guru, kita kan banyak yang honorer. Sebaiknya Bapak Ibu mengupdate pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan. Sekarang kan banyak kegiatan pelatihan yang dilakukan secara daring. Itu gunanya Bapak Ibu
ketika suatu saat Bapak itu mengisi portofolio riwayat pelatihan. Kalau sekarang kan yang P1, sekarang dia mengisi itu daftar riwayat pelatihan. Itu tidak bisa dibuat Ibu. Terkait penilaian kinerja kepala sekolah kita pada hari ini adalah tugas rutin kita setiap tahun. Walaupun Bapak kepala sekolah kita baru di sini, tapi tetap dinilai karena sudah hampir setahun. Karena Januari sudah dilantik kemarin. Jadi kita sudah melihat di ekspos, sudah melihat kerja beliau, dan itu akan terlihat bagus kepala sekolahnya itu karena kinerja Bapak dan Ibu juga. Kalau Bapak dan Ibu tidak melaksanakan tugas Bapak dan Ibu dengan baik, otomatis kinerja kepala sekolahnya jelek. Jadi semuanya ada keterkaitannya. Yang pertama kita lihat di sini, kita lihat pertama tadi mengenai visi dan misi dari SMP Negeri 3 Epura. Nah, untuk kedepannya akan visinya diganti lagi karena kita kan sudah sekolahnya IKM. Kalau nggak terima IKM. Oke. Kemudian kalau dapat untuk di sekolah kita ini budaya salamnya kita budayakan. Kalaupun di tahun 2019 dan 2020 sudah hilang, nah kalau sekarang mungkin kita sudah bisa melaksanakannya lagi. Kemudian masalah supervisi Bapak dan Ibu, sebenarnya supervisi itu kita laksanakan 2 kali dalam 1 semester. Jadi setiap supervisi Bapak dan Ibu nanti juga akan melihat tindak lanjut. Jadi ada tindak lanjutnya. Ketika Bapak dan Ibu tampil pertama, mungkin medianya yang kurang, mungkin modulnya belum terbawa, atau actionnya belum pas, gitu kan? Jadi kan ada koreksi dari kepala sekolah kita, atau ada guru yang mewakili, ataupun pengawas yang masuk. Jadi untuk tindak lanjutnya supervisi kedua, otomatis Bapak dan Ibu jangan mengulang kesalahan yang sama. Nah, jadi harus ada tindak lanjutnya. Yang baik, sejahtera kita ke depannya, sekolah ini lebih maju, dan dari kegiatan ini sebenarnya adalah awal kita melangkah kepada penilaian akreditasi sekolah. Nah, kemudian yang sering kita terlupakan agenda kegiatan kepada kawan-kawan yang melakukan kegiatan, terutama kegiatan yang bersifatnya pengembangan diri, sifatnya pembinaan kepada siswa, tolong agendakan dalam penilaian yang untuk menuju kepada peningkatan keprofesionalan kita, apakah itu untuk portofolio sertif ataupun P3K. Ini sampaikan tadi, ikutilah Zoom meeting itu. Apakah Zoom meeting, ada webinar, ikuti. Mari kita bangkit, kita bangun kembali SMP 3 Epura. Bila tapi kalau dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lah lebih baik lah dari itu di lebih pernah motor gantung lebih giat lah untuk mengajar anak-anakku lebih elok. Habis itu pula dengan anak-anak baru lebih giat lah untuk menunggang anakku supaya lebih giat untuk belajar demi masa depan. Tahun inilah Iya. kiranya lebih bagus daripada tahun-tahun yang kedepannya. Oke. Kemudian guru-guru yang hadir pada waktu mengajar tepat waktu. Amin. Ada kendalanya karena yang guru yang berada jauh itu mungkin ada kendala sedikit karena hubungan antara guru tempat tinggalnya dari sekolah ini sangat jauh. Iya. Berkendala karena hari hujan. Iya. Saya Bapak Kepala Sekolah ini, kalau di segi disiplin Bapak ini alhamdulillah cukup disiplin. Terus dari segi kerapian Bapak ini juga rapi. Terus kalau sama-sama gurunya Bapak ini juga bersahabat, orangnya suka membagikan informasi. Terus kalau sama-sama guru-gurunya juga bersahabat semua, ramah-ramah. Kalau ada informasi yang baru, guru-gurunya juga memberikan kepada teman-teman yang lain, mana teman-teman yang tidak tahu informasi, nanti dikasih tahu. Kita kan ada grupnya, grup sekolah kita. Terus di segi pakaian, anak-anak alhamdulillah sudah menuruti peraturan. Kalau di segi kerapian pun
Menurut saya sejak Bapak Kepala Sekolah Syarul SPD kesini, begitu banyak perubahan positif yang sudah dibuatnya, seperti taman ataupun segala macam, dan tata cara guru mengajar pun cukup baik. Namun kekurangannya palingan seperti fasilitas sekolah seperti meja, kursi dan sebagainya. Dan saya harap itu semua bisa diperbaiki karena untuk mencakup agar siswa itu semangat lagi untuk belajar. Kalau untuk tata cara guru mengajar terlebih lagi cukup baik dan bahkan sangat baik, karena meskipun fasilitas tidak mencukupi tapi guru sudah sangat berusaha untuk mendidik dengan sebaiknya.